Vocabo atau Folklore Character Builder adalah sebuah game yang diciptakan untuk memberikan edukasi, hiburan, dan pendidikan moral kepada anak sekolah dasar. Game yang kami ciptakan memang diperuntukkan untuk anak yang berada pada masa pertumbuhan, khususnya untuk anak SD. Faktanya, sebagian siswa menganggap pelajaran bahasa Jawa sangat membosankan dan kuno, sehingga tak menarik bagi siswa. Padahal jika dipraktekkan, mempelajari bahasa Jawa tidaklah semudah itu. Bahasa Jawa menjadi pelajaran yang membosankan jika tidak disampaikan dengan baik. Inovasi pembelajaran bahasa Jawa memang perlu segera dilakukan karena tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Apalagi pada masa pandemi seperti ini, semua harus dilakukan secara daring. Dengan adanya Vocabo, semoga anak-anak sekolah dasar lebih bisa menikmati pembelajaran bahasa Jawa dengan game education. Materi yang akan kami sajikan pada game ini nanti juga akan sangat menarik, yaitu tentang folklore Jawa. Mengapa seperti itu? Kami mengangkat materi folklore Jawa karena anak generasi Z saat ini lebih mencintai kebudayaan luar, seperti drama Korea, tarian Korea, dan TikTok daripada folklore kebudayaan Jawa. Untuk itu kami mengangkat materi folklore dan dikemas dalam bentuk game animasi yang menarik dan menyenangkan. Oleh karena itu, aplikasi ini cocok digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Jawa untuk anak SD. Materi folklore ini kami sajikan menggunakan bahasa Jawa, karena menurut kami, di era saat ini kedudukan bahasa Jawa sudah tidak menjadi bahasa ibu, namun bergeser menjadi bahasa kedua. Orang tua saat ini lebih bangga dan mendukung anaknya berbahasa Indonesia dan bahasa asing terlebih bahasa Inggris. Maka dari itu, game ini bukan hanya sebuah permainan, namun juga memberikan edukasi untuk menanamkan kecintaan terhadap bahasa Jawa. Model yang akan kami gunakan pada game ini adalah cerita rakyat seperti Timun Mas. Folklore merupakan salah satu unsur dalam wujud kebudayaan. Cerita rakyat merupakan jenis folklore lisan karena sifatnya diwariskan oleh kolektivitas masyarakat pemiliknya secara lisan dan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Salah satu usaha yang bisa dilakukan sebagai generasi penerus bangsa yaitu mempelajari folklore dan kebudayaan yang ada pada suatu daerah. Setiap wilayah tentunya mempunyai cerita rakyat yang dituturkan secara lisan. Cerita rakyat yang pada mulanya dilisankan selain berfungsi untuk menghibur, juga dapat memberikan pendidikan moral. Cerita rakyat merupakan pencerminan dari kehidupan masyarakat pada saat itu. Pola pikir dan hayalan yang menarik, sehingga masyarakat merasa tertarik dan memperoleh keteladanan moral. Tujuan diciptakannya game Vocabo yang pertama, pembentukan karakter. Pembentukan karakter melalui cerita rakyat selain sebagai upaya pelestarian folklore lisan kebudayaan lokal, juga digunakan sebagai upaya penanaman pendidikan karakter pada generasi milenial melalui cerita rakyat yang terdapat di setiap daerah. Yang kedua, memberikan edukasi tentang pembelajaran bahasa Jawa. Dalam Vocabo ini, penyampaian materi dan pemberian pertanyaan akan diberikan menggunakan bahasa Jawa. Jadi, mereka akan mengerti kosakata baru bahasa Jawa yang belum mereka mengerti sebelumnya. Manfaat game Vocabo. Yang pertama, para orang tua terbantu. Game Vocabo ini akan membantu para orang tua memberikan pembelajaran dengan cara yang mudah dan menyenangkan, karena game ini tidak hanya menyajikan hiburan tetapi juga edukasi. Yang kedua, dapat mempelajari kosakata bahasa Jawa. Dalam game ini semua pertanyaan dan juga materi akan menggunakan bahasa Jawa, sehingga dengan bermain juga dapat mengajarkan kosakata bahasa Jawa kepada mereka. Yang ketiga, mengambil nilai-nilai dalam cerita rakyat. Cerita rakyat sebagai bagian dari folklore dapat dikatakan menyimpan sejumlah informasi sistem budaya seperti filosofi, nilai, norma, dan perilaku masyarakat. Aspek pendidikan yang dituju, yang pertama kognitif dan yang kedua afektif. Game ini dapat mengembangkan kognitif anak melalui cerita dan pertanyaan yang ada. Anak dapat berlatih untuk memecahkan suatu masalah yang ada di dalam pertanyaan dengan menggunakan nalar mereka. Game ini juga dapat mengembangkan aspek afektif pada anak, seperti yang berkaitan dengan emosi, perasaan, minat, dan sikap. Melalui game ini dapat membantu anak yang berkarakter berperilaku baik sesuai dengan apa yang telah ia pelajari dalam game tersebut.
Keterkaitan dengan RPP pada kelas 1 SD. Indikator mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf yang ada dalam teks, karena dalam game ini mengajarkan sikap moral pada anak. Contohnya dalam cerita Uta-Uta Ugel, saat seorang anak yang dimarahi ibunya, dia pergi dengan marah dan akhirnya mendapat balasan yang setimpal. Dari cerita tersebut dapat menjadi pelajaran pada anak agar ketika berbuat salah mereka meminta maaf. Kelas 2 SD, indikator menjelaskan arti kata sulit dalam teks. Game ini mengedukasi anak mengenai bahasa Jawa melalui cara yang menyenangkan dan juga mengajarkannya melalui cerita, pertanyaan, dan penjelasan yang ada di babak bonus, sehingga mereka dengan mudah menghafal dan mengerti kosakata bahasa Jawa yang sulit. Yang ketiga, kelas 3 SD. Indikator mengidentifikasi pokok-pokok teks cerita. Game ini menceritakan beberapa cerita rakyat yang ditampilkan dalam bentuk animasi dan juga penjelasan audio serta subtitle. Jadi ketika anak memainkan game ini, mereka dapat mendengarkan dan memahami cerita dengan baik dan juga dapat menceritakan kembali kepada orang tuanya. Keunggulan Vokabu. Keunggulan Vokabu daripada game yang lainnya yaitu aplikasi ini sangat bermanfaat bagi perkembangan anak-anak karena game ini mengandung aspek-aspek pendidikan yang sangat membantu dalam proses belajar anak, terutama di masa pandemi ini. Game Vokabu mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam mendukung kegiatan pembelajaran secara daring. Sajian game Vokabu. Di sini ada 4 sajian game Vokabu yaitu Timun Emas, Si Kancil, Uta-Uta Ugel, dan Aji Soko. Manfaat tantangan dalam game Vokabu yaitu dapat menumbuhkan karakter yang positif pada anak, melatih daya ingat anak, mengenalkan dan mendeskripsikan benda-benda di sekitar, dan yang terakhir dapat membangkitkan rasa ingin tahu pada anak. Cara penggunaan game Vokabu. Pada menu utama, kami sajikan ikon cerita rakyat beserta dengan menu pituduh dan menu keluar dari game. Mari kita lihat menu pituduh. Di dalamnya berisi cara penggunaan game yang ditulis menggunakan bahasa Jawa. Untuk keluar, kita klik tanda silang. Dari keempat ikon cerita, mari kita pilih salah satu, misalkan cerita ketiga. Di sini, kita akan memilih apakah kita ingin mendengar dan membaca cerita, ataukah bermain tantangan, atau untuk keluar dan memilih cerita lainnya. Misalkan, kita akan keluar dan memilih cerita keempat. Jika kita ingin mendengar cerita, kita dapat klik menu cerita. Di dalamnya disajikan video animasi beserta teks yang dilengkapi dengan menu kembali serta lanjutkan yang ditandai dengan gambar segitiga, dan juga terdapat menu bergambar kartu. Di dalamnya terdapat informasi dan pertanyaan yang dapat menambah kemampuan pengguna. Mari kita lanjutkan pembahasan ini pada akhir tiap cerita. Di setiap akhir cerita, disajikan amanat yang terkandung di dalam cerita yang telah kita simak. Untuk keluar, kita dapat klik tanda silang dan akan kembali ke sampul cerita. Mari kita coba memainkan tantangan. Tantangan pada cerita Aji Soko adalah menghafal dan mempelajari mengenai aksara Jawa. Kita dapat mengerti mengenai bentuk aksara dan penyebutannya dengan benar. Dengan mengklik setiap aksara, kita akan mengetahui aksara apakah itu. Pada tantangan Kancil Nyolong Timun, akan disajikan sebutan anak hewan dalam bahasa Jawa. Kita bukan hanya mengetahui mengenai cara penulisan yang benar, namun juga pelafalan yang benar pada setiap kata. Sedangkan pada tantangan Timun Mas, kita akan bermain game memori, yaitu game mencocokkan gambar. Tantangan pada cerita Uta-Uta Ugel adalah mempelajari mengenai nama makanan beserta bahasa gramanya. Di situ kita dapat belajar untuk mengerti penulisan yang benar dan pelafalan mengenai setiap kata. Jika kita telah puas bermain game Vokabu, kita dapat keluar dengan mengklik tanda panah yang berada pada pojok kiri bawah pada tampilan utama. Secara otomatis, kita akan keluar dari game. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.